Tadi malam, Prabowo tolak permohonan Uni Eropa, mineral mentah RI, bukan untuk dijual murah ke Eropa. Prabowo putuskan, menutup segala negosiasi, yang bersifat untuk mencabut larangan ekspor ke depannya, karena sudah banyak negara-negara barat, yang secara terang-terangan meminta diekspor mineral mentah, oleh Indonesia dengan harga yang relatif rendah. Tentunya Indonesia dengan tegas, menolak segala bentuk intervensi, dalam kemitraan internasional, termasuk larangan ekspor Indonesia tak mau diatur oleh bangsa lain, Uni Eropa yang notabene menjadi pihak, yang menggugat Indonesia, tentu tidak senang dengan kebijakan lanjutan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden terpilih Prabowo menegaskan menolak desakan Barat, dan tak mau menekan perjanjian kerjasama ekspor mineral mentah. Artinya bahan-bahan mentah ini akan diolah di Indonesia. Dengan begitu keuntungan yang didapat oleh Indonesia akan berkali-kali lipat. Industri benua biru memang terganggu dengan program seperti ini. Karena suplai bahan baku mereka akan berkurang secara drastis. Sementara itu, Putin sangat antusias menyambut kemenangan Prabowo. Dan saat ini Prabowo tengah menjadi sorotan dunia, karena lagi-lagi pemimpin Indonesia berani melanjutkan kebijakan yang penuh tantangan yakni hilirisasi. Kebijakan ini sangat bertentangan dengan prinsip Barat, yang ingin Indonesia tunduk pada gugatan Uni Eropa di WTO. Indonesia dan Rusia memiliki kedekatan yang cukup historis, bahkan Presiden Jokowi pernah berpidato dalam KTT BRICS di Afrika Selatan. Saat Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, menghadiri forum Friends of BRICS Dialog dalam rangkaian KTT BRICS di Afrika Selatan. Dalam sambutannya, Jokowi tak lepas membahas mengenai hilirisasi industri. Yang mulia, dunia saat ini seakan bergerak tanpa nahoda, seakan bergerak tanpa kompas yang jelas, katanya. Jokowi menyebut perang dan konflik menyebabkan tragedi kemanusiaan, hingga krisis pangan yang mengakibatkan puluhan juta orang jatuh miskin. Permasalahan dunia juga ditambah dengan ancaman perubahan iklim, yang mengintai seluruh umat manusia. Dari pandemi kita telah diajarkan bahwa krisis global, tidak akan bisa selesai kalau kita bekerja sendiri-sendiri, atau oleh sekelompok negara saja. Dibutuhkan kolaborasi dan solidaritas bersama, untuk mengatasinya, kata Jokowi. Kepala negara menyinggung kehadirannya dalam forum itu, sebagai salah satu pemimpin Global South, yang menginginkan solusi yang tidak merugikan pihak manapun, juga keinginan menghidupkan kembali spirit Bandung. Selain itu, Jokowi juga meminta kepada semua pihak yang menghadiri forum itu untuk menghormati hukum internasional, dan hak asasi manusia. Kita semua melihat tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah dan situasi ini tidak boleh dibiarkan, katanya. Untuk itu, menurut ex-gubernur DKI Jakarta ini, negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya, bahkan, menyinggung hilirisasi industri yang semestinya tidak dihalangi. Diskriminasi perdagangan harus kita tolak, hilirisasi industri tidak boleh dihalangi, kita semuanya harus terus menyuarakan kerjasama yang setara dan inklusif. BRICS dapat menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan, pembangunan dan mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil, kata Jokowi. Selain menghadiri forum itu, Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara. Dari keterangan Kementerian Luar Negeri, diterangkan serangkaian pertemuan bilateral direncanakan, dengan beberapa negara, seperti Democratic Republic of Congo, juga tuan rumah KTT BRICS Afrika Selatan. Selain itu secara terpisah, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin mengatakan, Jokowi bakal menjadi pembicara dalam KTT BRICS sebagai Presiden RI, dan juga dalam kapasitas sebagai Ketua ASEAN. Tadi malam, Prabowo tolak permohonan Uni Eropa, mineral mentah RI, bukan untuk dijual murah ke Eropa. Prabowo putuskan, menutup segala negosiasi, yang bersifat untuk mencabut larangan ekspor ke depannya, karena sudah banyak negara-negara barat, yang secara terang-terangan meminta diekspor mineral mentah, oleh Indonesia dengan harga yang relatif rendah. Tentunya Indonesia dengan tegas, menolak segala bentuk intervensi, dalam kemitraan internasional, termasuk larangan ekspor Indonesia tak mau diatur oleh bangsa lain, Uni Eropa yang notabene menjadi pihak,
yang menggugat Indonesia, tentu tidak senang dengan kebijakan lanjutan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden terpilih Prabowo menegaskan menolak desakan Barat, dan tak mau menekan perjanjian kerjasama ekspor mineral mentah. Artinya bahan-bahan mentah ini akan diolah di Indonesia. Dengan begitu keuntungan yang didapat oleh Indonesia akan berkali-kali lipat. Industri benua biru memang terganggu dengan program seperti ini. Karena suplai bahan baku mereka akan berkurang secara drastis. Sementara itu, Putin sangat antusias menyambut kemenangan Prabowo, dan saat ini Prabowo tengah menjadi sorotan dunia, karena lagi-lagi pemimpin Indonesia berani melanjutkan kebijakan yang penuh tantangan yakni hilirisasi. Kebijakan ini sangat bertentangan dengan prinsip Barat, yang ingin Indonesia tunduk pada gugatan Uni Eropa di WTO. Indonesia dan Rusia memiliki kedekatan yang cukup historis, bahkan Presiden Jokowi pernah berpidato dalam KTT BRICS di Afrika Selatan. Saat Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, menghadiri forum Friends of BRICS Dialog dalam rangkaian KTT BRICS di Afrika Selatan. Dalam sambutannya, Jokowi tak lepas membahas mengenai hilirisasi industri. Yang mulia, dunia saat ini seakan bergerak tanpa nahoda, seakan bergerak tanpa kompas yang jelas, katanya. Jokowi menyebut perang dan konflik menyebabkan tragedi kemanusiaan, hingga krisis pangan yang mengakibatkan puluhan juta orang jatuh miskin. Permasalahan dunia juga ditambah dengan ancaman perubahan iklim, yang mengintai seluruh umat manusia. Dari pandemi kita telah diajarkan bahwa krisis global tidak akan bisa selesai kalau kita bekerja sendiri-sendiri, atau oleh sekelompok negara saja. Dibutuhkan kolaborasi dan solidaritas bersama untuk mengatasinya, kata Jokowi. Kepala negara menyinggung kehadirannya dalam forum itu sebagai salah satu pemimpin Global South yang menginginkan solusi yang tidak merugikan pihak manapun, juga keinginan menghidupkan kembali spirit Bandung. Selain itu, Jokowi juga meminta kepada semua pihak yang menghadiri forum itu untuk menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia. Kita semua melihat tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil. Gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah dan situasi ini tidak boleh dibiarkan, katanya. Untuk itu, menurut ex-gubernur DKI Jakarta ini, negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya. Bahkan, menyinggung hilirisasi industri yang semestinya tidak dihalangi. Diskriminasi perdagangan harus kita tolak. Hilirisasi industri tidak boleh dihalangi. Kita semuanya harus terus menyuarakan kerjasama yang setara dan inklusif. BRICS dapat menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan, pembangunan dan mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil, kata Jokowi. Selain menghadiri forum itu, Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara. Dari keterangan Kementerian Luar Negeri, diterangkan serangkaian pertemuan bilateral direncanakan dengan beberapa negara, seperti Democratic Republic of Congo, juga tuan rumah KTT BRICS Afrika Selatan. Selain itu secara terpisah, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin mengatakan, Jokowi bakal menjadi pembicara dalam KTT BRICS sebagai Presiden RI, dan juga dalam kapasitas sebagai Ketua ASEAN.